boleh, nggak boleh dilepas. Jangan bikin takut. Halo semuanya, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Buat kalian baru pertama kali ini ketemu sama aku, halo, salam kenal. Jadi guys, di video hari ini aku mau kembali lagi dengan video makanan, video challenge lagi. Nah, hari ini tuh kita temanya tentang makanan teraneh yang ada di Korea. Jadi ini adalah makanan-makanan yang anehnya tuh gini, aneh menurut kita gitu ya, sebagai kita orang Indonesia gitu. Jadi pas kita sekarang ini di Korea, tinggal di Korea, kayak kita tuh sering ngelihat makanan-makanan tuh yang menurut kita tuh pas kita lihat, makanan apaan kayak gini gitu, aneh. Nah, yang menurut kita aneh hari ini kita kumpulin dan kita satu hari ini cuman boleh Makan itu doang. makan makanan aneh itu doang. Menarik. Karena aku tahu kalian senang melihat kita tersiksa. Nah, Kaloriku untuk makanan aneh. Nah, anehnya di sini mungkin ada beberapa tipe ya guys. Jadi ada yang anehnya tuh gimana ya? Mungkin dari cara penyajiannya aneh. Kayak misalnya mie pakai es batu. Kita kan bisa makan mie panas kan. Ya, betul. Tapi di Korea ada yang namanya mie pakai es batu. Pokoknya yang mungkin menurut orang Korea mungkin nggak aneh gitu, tapi menurut kita tuh Aneh gitu. aneh banget gitu. Nggak pernah lihat. Ya. Jadi beda sama di Indonesia. Nah, hari ini kita mungkin bagi Kita makan pagi, siang, sama malam. iya, seperti biasa. Jadi satu hari pokoknya semua jatah makan kita cuma boleh makan makanan yang aneh. Nah, kalau kalian penasaran, jangan lupa tonton terus videonya. Oke, kalau itu buat makan pagi. Nah, buat sarapan sejujurnya aku nggak nemu sih kalau yang kayak sereal atau roti atau susu yang aneh gitu, kayak nggak ada. Cuman aku nemu ada ini, udah ada di sini, aku beli online, namanya telur ceplok. Tapi dia telur ceploknya itu frozen, jadi beku gitu guys, instan. Nah, ini kenapa aku masukin ke makanan aneh? Soalnya kan ya Allah, cuman telur ceplok kan tinggal diceplok doang, nggak ada 5 menit gitu kan. Tapi di Korea, kemarin Kak Fatan nemu ya di online. Tinggal dimasukin microwave. Udah jadi. Ya, udah jadi. Nah, terus kita juga temannya si telur ceplok, kita beli nasi instan ya. Nah, jadi nasi instan itu dia nasi putih gitu guys, tapi dia tuh awet sampai kayak 2 tahun. Ya mungkin 2 tahunan. Nah, jadi kita ntar bakal makan itu. Yuk sekarang kita beli dulu nasi instannya. Nah, buat nasinya, ini nasi yang menurut aku aneh pas aku pertama kali datang ke Korea adalah nasi ini. Jadi ini tuh nasi instan, jadi nasi putih, tapi dia instan gitu guys. Jadi ini tuh udah matang, tinggal diangetin. Kebayang nggak ada nasi yang dijual instan tinggal diangetin? Kira-kira gimana guys rasanya? Masih enak nggak ya? Ini kita coba beli ya. Ini dia ada beberapa merek gitu sih, tapi sama aja. Jadi kalau nanti misalnya kalian ke Korea gitu ya, mau lapar, mau beli nasi, bisa bawa lauk, bisa beli nasi instan ini. Kita tes dulu tapi rasanya. Oke guys, sekarang kita sudah dapat nasi instannya. Jadi ini adalah nasi instan. Aku penasaran sih bentuknya kayak apa gitu. 1, 2, 3. Iya. Apa? Jadi dalamnya itu ternyata telurnya itu udah divakum gitu ya. Vakumin satu-satu. Telur. Bener keras loh. Nah, terus kalau buat harganya kemarin tuh berapa sih kita beli? 100 ribuan kayaknya ya. 1000 won atau ya 12-13 ribu rupiah ya gitu. Nah, terus si telur ini guys, dia pasti lucu banget sih bentuknya. Tapi dia ukurannya lebih kecil ya dibanding kalau kita nyeplok sendiri. Soalnya rapi yang bulat. Dia telur udah digoreng loh. Ya kan? Udah digoreng. Oke, sekarang ini nasinya seperti ini. Nasinya tuh juga divakum sampai fresh banget. Dalamnya nasi beneran, gengs. Tuh. Cuman emang agak keras ya. Masih keras sih, kayak beku gitu. Beku sih nggak sampai es, bukan es batu. Ya, nggak sampai es. Kayak keras gitu. Tada, ini dia guys telurnya yang udah kita angetin. Nah, ini guys nasinya udah kita angetin di microwave. Ternyata jadi lembut ya. Jadi beneran kayak nasi baru matang gitu. Ya, sama aja sih kayak nasi biasa. Terus kita lihat dulu dari tekstur telurnya. Dia gini guys. Jadi emang udah digoreng di sana ya. Tadi aku nggak ngapa-ngapain, bener-bener cuma aku microwave doang. Terus kita lihat. Wah, matang sempurna ya. Bagus banget gak sih?
Tuh. Jadi matangnya itu masih yang apa ya? Matang tapi nggak kematangan. Bagus. Oke, sekarang kita cobain rasanya ya. Iya, cobain. Cobain. Kecapnya? Piring berdua. Oh, nggak pakai kecap dulu ya? Tanpa kecap dulu ya. Oke. Coba telurnya dulu deh. Panasnya dulu. Coba sendiri-sendiri. Telurnya. Nasinya bener-bener kayak nasi. Suara enak banget. Nasi normal. Oh iya. Aku nggak menyangka sih. My God. Oh, kira kalau kayak instan gitu kan biasanya kan biasanya B aja. Ya biasa aja gitu. Beneran rasa telur. Enak. Enggak. Ya. Enak loh. Telurnya enak. Yang bikin enak menurutku tuh karena dia matangnya pas banget. Ya nggak sih? Kadang kan kayak kita kan namanya juga orang asal gitu kan. Kosong. Masak telur kan terlalu matang, terlalu kering, kurang matang. Ini tuh bener-bener yang pas banget. Ya pasti dia bikin perusahaan gede gitu kan. Jadi tuh dia kayak masih lembut tapi matang. Lanjut sarapan dulu ya guys. Ketemu lagi nanti pas makan siang. Hai guys, jadi sekarang udah waktunya makan siang. Kak Fatan lagi ke minimarket BTW, makanya dia lagi nggak ikutan. Nah, untuk makan siang ini kita kayaknya pengen coba beli naengmyeon. Ini menurut aku salah satu makanan Korea teraneh sih versi aku. Soalnya kan gimana ya, kita kalau makan mie itu biasanya yang anget, yang sedep panas. Tapi ini malah dingin, bahkan tuh dikasih es batu. Nah, jadi sekarang kita mungkin mau coba makan si naengmyeon itu. Kalau gitu sekarang kita beli dulu ya guys. Aku menemukan ada ini si mie dingin. Namanya dia mul naengmyeon, gak sih? Itu ada es batunya gitu loh. Jadi kita bakal beli ini. By the way, dia ini sebenarnya ada banyak merek gitu ya. Kayak kalau misalnya yang kita ke minimarket itu dia ada. Cuman itu biasanya merek yang kayak mie instan banget gitu loh. Kalau yang ini tuh katanya dia lebih kayak yang rasa apa ya? Asli. Lebih asli lah gitu. Jadi kita bakal beli ini. Ini juga katanya dia dua orang. Ini cara masaknya juga aku belum tahu sih. Cold buckwheat noodle. Cold guys. Mie dingin gimana rasanya? Tada, ini dia naengmyeonnya. Jadi nih kalau dari bungkusnya kelihatan kan dia ada es batunya gitu di sini. Oh ya, terus tahu aku kalau naengmyeon itu dia mie-nya itu agak beda ya teksturnya tuh kayak mie apa ya? Kalau di sini tulisannya tuh buckwheat. Mie soba mungkin ya. Nah, terus kalau dibuka dia dalamnya itu tada. Beda kan guys mie-nya sama mie kita. Terus dapat kuahnya juga. Baunya sih kayak bau-bau rujak asinan gitu. Terus ini ada apa ya? Bumbunya. Nah, terus kalau cara masaknya di sini aku lihat sih dia mie-nya itu tetap dimasak pakai air panas gitu kayak biasa. Jadi kayak cuman dicelupin doang ke air panas. Nah, nanti kuahnya baru dari ini yang dingin gitu. Jadi sekarang aku mau celupin ini dulu ke air panas. Tada, ini mie setelah aku masak. Jadi tuh ternyata cuma perlu dicelupin sekitar 50 detik ke air panas. Terus jadi kayak gini. Dan tadi ternyata mie-nya kan panas tuh habis dimasak, harus direndam dulu di gelas pakai air dingin banget sama es batu. Jadi sekarang ini mie-nya udah dingin. Terus tinggal kita masukin si kuahnya yang udah dapet dari sananya. Terus kita kasih es batu. Nah, si kucingku. Jujur kalau ngeliat dari bentuk mie-nya aja, aku sih nggak kepengen. Kayak kalau bukan karena challenge ini, aku nggak pengen gitu. Karena kayak benyek, terus airnya butek loh tadi pas masak tuh karena dia mie soba kan. Jadi kita ini masukin kuahnya. Feelingku nggak baik ya. Oh my god, apa rasanya? Oke. Jadi nih guys, mie-nya takut. Oke guys, ini sekarang adalah mie-nya. Jujur aku takut, jujur. Kalau baunya kayak timun gak sih? Kayak bau timun. Kayak bau asinan gak sih? Iya kayaknya. Kamu dulu deh. Aku dulu nih. Kamu dulu kali. Kamu dulu. Sweet. Oke. Yang kalah makan abisin. Yang kalah nggak makan ya? Yang kalah abisin. Yang menang nggak harus makan. Oke. Udah
lah, Coba kamu nyobain aku lah. nyobain. Kamu duluan tapi. Duluan nih, oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak butek gitu loh yang bikin aku jadi agak geli tuh. Ayo. Mie-nya beda ya, kayak lembek banget gak sih? Let's see. Ini udah dingin berarti ya? Itu dingin banget Udah loh. dingin. Jangan begini dong, takut, jangan bikin takut. FYI, Kak tuh jauh lebih tahan terhadap makanan-makanan aneh dibanding aku. Apa deh? Rasanya? Guys, tonton sampai habis ya. Ya, rasa Udah tepung tersiksa. gitu. Aneh banget. Kayak aku nggak bisa makan lagi. Nah, ini lupa. Saatnya mereview. Ini kalau disuruh kasih 0 sampai 10 apa 0? Iya, dia tuh apa ya? Kalau aku sih ya, yang paling bikin geli tuh mie-nya loh sebenarnya. Teksturnya tuh aneh. Bukan rasanya. Nah, kalau dari rasanya tuh biasa aja gitu, nggak yang terlalu kayak, dia lebih kayak asinan tapi nggak enak kayak gitu ya. Cuman kayak ada kecut-kecutnya dikit, terus dingin. Masih oke kalau dari rasa. Cuman yang ngeselin tuh si mie-nya itu loh. Hai guys, sekarang saatnya kita snack time. Jadi sebelum makan malam, di antara makan siang ke malam, kita mau nyenek dulu. Kimi mau snack gak? Jadi mungkin kita mau cobain snack-snack yang aneh. Jadi tuh di Korea tuh banyak banget kayak seafood tuh yang dikeringin gitu loh guys. Kayak Ajusi suka banget. Itu makanan yang kalian gak akan pernah kebayang. Ya, makanan Kimi. Iya, Makanan Kimi. Kayak apa? Gurita, cumi-cumi, udang tuh semua dikeringin terus sama mereka dimakan gitu loh, sering banget aku lihat. Terus itu Kimi suka banget. Ih, kayak geli nggak sih? Teh Korea tuh ini aneh-aneh banget. Oh, teh Dia pakai jagung, Iya, pakai biji-bijian. Dia mah apa aja dibikin teh gitu, iya, aneh banget. Ya, itu sih yang kita kepikiran, sisanya nanti kita lihat aja pas lagi belanja ya, guys. Nah, sekarang kita berada di rak minuman-minuman. Jujur guys, kalau di Korea itu minumannya kayak bener-bener apa ya, aneh-aneh banget. Tapi waktu aku pertama kali datang ke Korea, yang aku paling aneh itu di Korea itu terkenal banget yang namanya teh jagung. Dia 0 kilokalori, nggak ada kalorinya. Terus bahkan sampai-sampai ini tuh ada 2 merek. Aku kayak jagung. Nih ada yang ini juga. Tada. Lihat betapa banyaknya cemilan-cemilan yang berupa ojingo kering. Basically bukan ojingo doang sih, kayak daging-daging yang dikeringin. Aku nggak ngerti banget, kayak aku agak-agak geli gitu loh sebenarnya. Banyak banget nih yang mau yang mana, dan harganya tuh lumayan gitu loh. Kita beli yang paling murah Yang mana aja. ya? Ini squid with peanut butter. Squid pakai selai kacang. Gila, aku udah bener-bener gak ngerti sih. Ini apaan lagi? Ini apaan lagi nih? Grill. Oh, ini ikan. Ini ikan. Dried fish. Nih, kalau yang ini dia bentuk apa nih? Botokui. Oh, buttery roasted squid. Gak kelihatan tapi bentuknya. Jadi kayak gitu, udah dipotong-potong gitu. Cobain. Ini yang peanut butter ya? Yang kecil aja. Oke, ini aja deh. Yang kecil aku sih jujur nih kayaknya aku nggak suka, cuman nggak tahu. Kalau nggak suka kita ngasih Kimi aja. Honey butter dried squid. Kalian tau nggak sih Ciki yang honey butter itu? Oke, ini udah terlalu. Ini sih yang kemasannya paling original. Iya.
Ini kita udah dapat snacknya. Tada. Nah, ini dia loh guys yang aku maksud. Ini tuh cumi-cumi yang dikeringin gitu. Nah, aku sering banget ngeliat orang Korea tuh makan ini gitu kayak di siapa aja kayak dicemil gitu loh. Ini ada snack bawang. Ini ada ciki gitu guys, tapi rasa daun bawang. Jadi ini kan yangpa. Nah, yangpa itu tuh Ini daun bawang. Daun bawang yang warna hijau itu. Akhirnya kita nemu teh yang terbuat dari beras, namanya nurungji ya. Nurungji tuh kalau di sini tuh ini Apa sih? rengginang. Rengginang. Beneran rengginang, iya. Oh. Ayo kayak kita coba dari yang mana? Nah, Ini dulu ada ya. yang paling ngeri. Ini terakhir deh guys. Ini jujur aku kayak takut muntah deh. Kita nyobain dulu ya yang biasa-biasa Oke. aja. Nah, dalamnya kayak gini guys. Jadi ternyata bentuknya kayak kerupuk gak sih? Kok beda ya sama yang di covernya? Nih, kayak kerupuk kan? Kalau dari baunya Baunya mirip taro. kayak taro ya malahan. Taro banget. Coba ya. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Taro. Enak. Taro ini mah enak. Enak ini mah. Oh, tapi after taste-nya setelah kamu telan Ada ada rasa bawang. Wow, snack aneh yang ini ternyata malah berhasil dong guys. Enak. Enak. Yeay. Next. Next. Takut aku nih. Coba aku cium dulu. Baunya bau pasar Mm. ikan. Tada. Terus dia ada yang kayak serabutan gini ya yang. Tapi ada yang Serab-serab. nggak terlalu serabut juga sih. Ini kayak kucingku suka deh, dia udah ngeliatin dari tadi. Aku- Mau si aku Kimi ambil, dong. Aku ambil. Kimi. Kita cobain dulu sebelum Kimi. Oh, iya. Gimana coba? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Not bad sih. Ini keras banget alot. Code blue. Code blue. Minum. Sebenarnya pas udah dimakan itu tuh dia nggak seamis yang aku kira, kayak ada manisnya dikit. Oh, ini ada rasa Tapi- peanut butternya. Yang nyebelin itu adalah teksturnya itu kan keras-keras gitu kan. Jadi tuh pas Lama jadi tuh dimakannya kita harus ribet ya. ngunyah dia yang lama. Sedangkan semakin lama kita punya, itu si amisnya semakin keluar gitu loh. Iyo. Kita tes ke sini ya. Kucingku mau kayaknya. Coba Kimi. Terus kita punya minumannya ini adalah si teh jagung, teh beras. Silahkan coba. Tajin. Kamu tau gak pas udah habis kamu telan? Ada rasa yang aneh. Jadi dari snack aneh yang kita coba, 1 berhasil, 2 gagal kalau aku sih. Kita lanjut lagi ya guys, nanti ketemu di makan malam. Guys, jadi tanpa kita sengaja, kita menemukan ada jajangmyeon yang vegetarian, yang vegan. Nih, tada. Jadi jajangmyeon itu biasanya dipastikan pasti ada porknya atau di jigoginya, di daging-dagingnya sini. Nah, tapi karena ini dia yang vegan, jadi dia nggak ada daging sama sekali. Semuanya tuh dari kayak sayur, susu, bahan-bahan kayak gitu. Bahkan guys, ini mie-nya aja Tahu. itu dia terbuat dari tahu. Dubumyeon artinya tahu Mie tahu. mie ya. Mie tahu. Nah, gimana ya rasanya mie dari tahu? Itu juga makanan aneh juga sih. Kita bisa coba ini ya guys. Ini katanya Ini dia buat berdua. buat berdua. Tapi ini harganya lumayan mahal sih. Nih. Harganya sekitar 100 berapa sih? 130. Iya, gitulah. 130 ribu. ribuan. Mie Berdua. tahu. Jadi bisa buat berdua ya. Oke, kita beli.
Tada! Jadi dia makan malam kita unboxing, kita buka bareng-bareng ya. Coba kita keluarin Satu persatu. apa itu? Oh, ini 2 porsi gitu ya. Ini ada mie tahunya. Terus ini sausnya. Yeay, Enak udah banget. jadi. Ini adalah makanan malam kita, jajangmyeon. Tada! Ini sebenarnya kalau dari dia anehnya itu kenapa aku bilang aneh? Kalau dari tipe makanan sebenarnya kalau di Korea nggak aneh, itu makanan normal. Cuman yang kenapa aku masukin ke kategori makanan aneh hari ini, soalnya warnanya hitam. Kalau buat kita yang kayak orang Indonesia gitu, nggak pernah di Indonesia Cumi hitam gak sih? cumi hitam atau rawon. So kita nggak pernah ngeliat tuh mie Makanan warna hitam, hitam. jarang gitu kan. Makanya aku masukin ke kategori makanan aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi loh, banget wanginya. Oh, panas. Rasanya bener-bener. Jujur kalau dari si mie-nya sendiri, aku nggak bisa ngasih perumpamaan apa gitu. Soalnya belum pernah sih makan yang kayak gini di Indonesia teksturnya. Berhasil. Oke guys, jadi itu tadi makanan-makanan teraneh yang ada di Korea versi kita. Gak seburuk yang aku kira sih. Dari sebelum aku bikin challenge ini, aku udah takut kayak bakal yang aneh banget Gak bisa gitu. dimakan gitu ya. Ternyata ada yang enak malah, yang paling enak. Menurut kamu Yang apa? enak menurut aku ini nih. Jajang. Iya. Menurut aku juga. Dari segi tampilan, tekstur dan rasa ini nomor 1. Betul. Sebenarnya kalau dari tampilan aku agak pesimis karena warnanya hitam, jadi kayak agak geli gitu loh, nggak sih? Cuman ternyata dia enak. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton video kita hari ini. Semoga suka sama videonya dan bisa jadi referensi juga ya kalau nanti ke Korea mungkin ada yang Makanan aneh. iya. Jangan lupa subscribe ke channel aku Bianca Kartika, karena subscribe dari kalian yang bikin kita masih semangat terus buat bikin video-video seru kayak gini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.